Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membuka video ini. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan fungsi logika if di dalam Microsoft Excel, yang mana fungsi logika if ini mungkin sangat sering kita temukan dan sering digunakan apabila kita sedang belajar menggunakan Microsoft Excel, ya, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana caranya dan untuk memahaminya bagaimana, simak video kali ini ya untuk di pembahasan. Nah, di sini sudah saya buat untuk studi kasusnya, ya, seperti ini. Misalkan di sini akan menentukan keterangan dengan grade, ya, dengan ketentuan soal yang sudah disediakan seperti ini, ya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami ini adalah di dalam struktur penggunaan if itu ada tahapan demi tahap untuk penggunaan rumusnya, ya. Jadi kalau kita klik di sini, ya, nah di bagian bawah ada keterangan untuk penggunaan fungsi if itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada logical test, gitu ya. Ini logical test ini adalah sel penentu untuk kondisi mana yang akan memilih pilihan yang akan nanti kita masukkan, ya, mungkin seperti itu. Lalu yang berikutnya ada value if true, ini pilihan yang sesuai dengan kondisi pertama. Lalu yang berikutnya value if false, pilihan yang tidak sesuai dengan kondisi yang pertama atau pilihan yang kedua. Jadi bisa kita menyebutkan ini pilihan ke-1, ini pilihan kedua, ini pilihan yang benar sesuai dengan kondisi pertama, ini pilihan yang tidak sesuai dengan kondisi yang pertama kita masukkan. Ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini untuk mencari keterangan ini kita lihat di antara soal yang kita masukkan di sini. Nah, yang pertama ini keterangan disediakan untuk pilihan lulus dengan remedial, ya, dua pilihan. Nah, yang lulus sama yang remedial. Yang lulus itu batasan nilainya itu adalah 75 sampai dengan 100, ya. Berarti sudah kita bayangkan nilai yang akan mendapatkan lulus itu dimulai dari 75 sampai dengan 100. Nah, yang kedua yang remedial itu kurang dari 75, ya, berarti otomatis di bawah 75. Di bawah 75 itu yang akan mendapatkan remedial. Nah, logikanya sudah jelas di sini. 75 sampai dengan 100 itu nilainya yang lulus. Kurang dari 75 atau di bawah 75 udah pasti dapat yang remedial, ya, seperti itu. Nah, nanti kita tinggal masukkan ke dalam rumus, ya. Nah, syarat nanti memasukkan rumus. Nah, pertama di sini logical test dulu, yang menentukan lulus sama remedial itu adalah dari nilai. Nah, otomatis yang kita klik adalah nilainya di sini, gitu ya. Nilainya di sini. Nah, terus untuk ketentuan soal yang nantinya kondisi kita masukkan harus sesuai dengan kalimat soal yang ada di sini, gitu ya. Harus sesuai dengan kalimat soal yang ada di sini. Jadi jangan dilihat dari isi data yang di sini, melainkan adalah kita sesuai dengan soal di sini, ya. Pertama di sini 75 sampai dengan 100, otomatis nilainya melebihi atau mencapai yang tertinggi, gitu ya. Jadi tanda yang kita masukkan di sini adalah kurang lebih dari 75, ya. Tanda lebih dari 75. Maka di sini jeda di sininya adalah titik koma, jadi kita masukkan titik koma. Terkadang ada juga komputer atau bahasa di Microsoft Excel itu yang menggunakan koma, itu tidak ada masalah, ya. Jadi bisa menggunakan koma ataupun titik koma. Jadi kita ikuti dari struktur yang tersedia di dalam Excel-nya, ya. Nah, kebetulan di sini titik koma. Nah, kita tinggal masukkan di sini, lalu masukkan pilihannya adalah lulus. Lulus di sini kita tulis karena berupa teks, jadi harus menggunakan kutip. Jadi ada pembeda untuk menuliskan angka maupun teks, gitu ya. Jadi untuk menggunakan angka itu tidak menggunakan kutip, sedangkan yang berupa teks itu wajib menggunakan kutip, mau itu kondisi ataupun mau itu sebuah pilihan.
ya, yang berupa teks harus menggunakan kutip. Lalu berikutnya, nah titik koma berikutnya di sini value if false, artinya langsung saja masukkan yang remedial, gitu ya. Kenapa tidak digunakan if lagi? Karena secara otomatis ini Excel sudah membaca selain dari pilihan yang pertama sudah jelas akan mendapatkan lulus. Pilihan kedua remedial, jadi kita tinggal masukkan saja remedial karena batas untuk keterangannya dia sudah terbaca oleh rumus ini ya. Yang lebih dari 75 akan mendapatkan lulus. Otomatis kalau ada yang kurang dari 75 akan milih ke dalam pilihan yang kedua ini, masuk ke dalam remedial ya. Jadi seperti itu. Nah, itu cara untuk memahami bagaimana kita memasukkan fungsi if dua pilihan seperti ini ya. Kalau sudah kurung tutup, karena if yang kita gunakan satu, jadi kurung tutupnya cukup satu saja ya. Kalau sudah, enter. Nah, otomatis akan hasilnya lulus muncul ya. Kenapa lulus? Karena nilai yang kita masukkan 88 termasuk golongan yang 75 sampai dengan 100, berarti otomatis mendapatkan yang lulus. Kita tarik hasilnya. Nah, di sini sudah otomatis terbaca 45 akan muncul remedial ya, karena dia kurang dari 75 gitu. 72 juga akan remedial gitu ya, karena dia kurang dari 75 ya, karena batas untuk lulus itu lebih dari 75 gitu kan. Sedangkan yang kurang dari 75 akan mendapatkan remedial. Nah, itu penggunaan if untuk dua pilihan ya, ini seperti itu. Nah, lalu berikutnya di sini memilih grade ya. Di sini ada 4 pilihan ya, grade-nya itu nilai huruf gitu ya, menggunakan A, B, C sama D, dan ketentuan sama kondisinya dari nilai ya, seperti ini. Nah, hampir sama seperti if yang sebelumnya, jadi kita masukkan di sini, akan tetapi karena ini ada 4 pilihan, jadi beberapa yang harus kita masukkan struktur di dalamnya kita sesuaikan gitu ya, sesuai dengan soal yang ada di sini. Nah, kita masukkan nilai di sini. Yang pertama kita masukkan yang A dulu. Yang A itu adalah lebih dari sama dengan 80. Kita masukkan di sini. Lebih dari sama dengan 80. Maka sama seperti tadi ya, pilihannya A. Nah, A berupa teks, tetap menggunakan kutip meskipun hanya satu karakter atau satu huruf. Nah, itu masuk satu pilihan. Nah, berikutnya masuk ke dalam pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang kedua karena belum masuk yang terakhir, tetap kita wajib menggunakan if lagi. Itu ya, karena yang memasukkan langsung hanya pilihannya saja, khusus pilihan terakhir saja, gitu ya. Jadi ini kita tetap masukkan lagi. Klik lagi nilai, masukkan lagi kondisinya lebih dari sama dengan 59, maka mendapatkan nilai B gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, if lagi, masukkan lagi dari nilai lebih dari 40, maka mendapatkan C. Nah, pilihan terakhir selain itu D ya. Jadi kita hanya masukkan pilihannya saja untuk pilihan terakhir ini ya. Kalau sudah, kurung tutup. Kurung tutup ini sesuaikan dengan banyaknya if. Nah, itu di sini ada 3, berarti kurung tutup yang kita gunakan ada 3. Bahkan bisa terlihat apabila muncul warna di dalam kurung tutupnya sampai dia warna terakhir warna hitam, otomatis dia kurung tutup terakhir ya. Baik, kalau sudah kita enter, nah di sini muncul nilai A untuk grade-nya. Nah, saya masukkan di tengah dulu ya, baru hasilnya kita tarik. Nah, itu otomatis dia akan menyesuaikan sama seperti pilihan yang ada di sini. Nah, begitulah cara untuk kita menggunakan fungsi if di dalam Microsoft Excel. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan untuk
subscribe dan beri komentar yang positif ya, dan share apabila ini mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.